rekam jejak dan kerancuan pemikiran imam besar kaum Wahabi Salafi, Syekh Nasiruddin Albani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama kami, Petuah Kiai Channel. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilansir dari media besar Indonesia Bangkit.com, jemaah Wahabi Salafi begitu taklid buta terhadap Albani. Berbagai gelar disematkan dari gelar syekh sampai sebutan imam. Sebuah gelar yang bukan kaleng-kaleng di mata Salafi Wahabi adalah seorang ulama hebat, canggih, dan sangat harus dimuliakan karena dianggap sebagai ahlul hadis yang mampu memberikan tingkatan kepada suatu hadis. Namun bagi kita, apakah itu penting? Misalnya, ada hadis diriwayatkan dengan sanad dhaif sebelum Albani. Lalu setelah itu Albani meriwayatkan hadis tersebut dengan sanad sahih. Apakah hadis tersebut menjadi sahih? Ataukah maksudnya hadis tersebut dhaif? Lalu setelah itu Albani datang, lantas ia menghilangkan kedudukan dhaif hadis tersebut? Misalkan, di dalam hadis tersebut ada perawi yang tidak diketahui. Lalu Albani menjelaskan siapakah perawi tersebut. Atau di dalam sanadnya ada rangkaian perawi yang terputus. Lalu setelah itu Albani menyambungnya. Ataukah hadis tersebut memang sudah sahih sebelum Albani? Sehingga dengan demikian pernyataan kitab disahihkan oleh Albani tidak ada artinya. Karena bukan dia yang mensahihkan hadis tersebut, tapi para ahli hadis sebelumnya lah yang mensahihkannya. Syekh Albani sendiri mengaku bahwa sebenarnya dia tidak hafal 10 hadis dengan sanad muttasil bersambung sampai kepada Rasulullah. Meskipun begitu dia berani mentasih dan mendhaifkan hadis sesuai dengan kesimpulannya sendiri. Namun banyak bertentangan dengan kaidah para ulama salafuna as-saleh dari kalangan ahli hadis. Pada mulanya, Syekh Albani, junjungan para Wahabi Salafi, adalah seorang tukang jam. Ia memiliki kegemaran membaca buku. Ia mendalami ilmu hadis secara otodidak, belajar sendiri tanpa mempelajari hadis kepada para ulama, sebagaimana yang menjadi tradisi ulama salaf asli dan ahli hadis. Oleh karenanya, Albani tidak memiliki sanad hadis yang muktabar. Adalah Syekh Hasan bin Ali As-Segaf yang berjudul Tanaqudat Albani wal Wadihat, merupakan kitab yang menarik dan mendalam dalam mengungkap kesalahan fatal Albani. Salah satu perkataan Albani dalam kata pengantar kitab Sahih Kalimut Thayyib li Ibnu Taimiyah yang tercantum dalam halaman 16 cetakan pertama tahun 1390 Hijriah yang berbunyi, "Aku nasihatkan kepada setiap orang yang membaca buku ini atau buku yang lainnya untuk tidak cepat-cepat mengamalkan hadis-hadis yang tercantum di dalam buku tersebut, kecuali setelah benar-benar menelitinya. Aku telah memudahkan jalan tersebut dengan komentar-komentar yang aku berikan atas hadis tersebut. Apabila hal tersebut komentar dariku ada, maka barulah ia mengamalkan hadis tersebut dan menggigit gerahamnya. Jika tidak ada komentar dariku, maka tinggalkanlah hadis tersebut." Perhatikan dari perkataan Albani di atas beberapa kalimat terakhir, meskipun susunannya sangat kacau, masih dapat ditangkap dan dapat dipahami bagaimana Albani memposisikan dirinya sebagai ahli hadis yang kemampuannya melebihi ulama hadis muktabar yang terdahulu. Syekh Albani melarang umat Islam untuk mengamalkan hadis-hadis sahih dari para imam muhaddis asli, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, dan lain sebagainya, terkecuali setelah ada komentar dari Albani bahwa hadis itu dinyatakan sebagai hadis sahih oleh Albani. Jika belum ada stempel sahih oleh Albani, maka hadis-hadis tersebut ditinggalkan. Yang menjadi permasalahan, apakah kapasitas keilmuan Albani lebih jauh hebat daripada ulama-ulama muhaddis asli? Sedangkan para ulama hadis yang muktabar tersebut masa kehidupannya jauh lebih dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba bandingkan dengan masa kehidupan Albani di abad 20 Masehi.
Sungguh hebat seorang belajar dari perpustakaan dapat melakukan hal seperti itu. Dari statement singkat Albani dalam kata pengantar bukunya tersebut, dapat disimpulkan juga bahwasanya menurut Albani dan pengikutnya, apabila sebuah hadis tidak ada embel-embel disahihkan oleh Albani, maka hadis tersebut diragukan kesahihannya meskipun hadis tersebut tercantum dalam Kutubus Sittah, 6 kitab pokok hadis, 2 Sahih Bukhari, Muslim, dan 4 kitab sunnah. Para muhaddis salaf asli bersepakat bahwa sesungguhnya keahlian mentasih dan mendhaifkan suatu hadis itu adalah tugas para hafiz, ulama yang hafal sekurang-kurangnya 100.000 hadis. Setidaknya ada 3 syarat bagi pentasih dan pentad'if hadis menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Pertama, masyhur dalam menuntut ilmu hadis dan mengambil riwayat dari lisan para ulama, bukan semata-mata membaca kitab-kitab hadis saja. Kedua, mengetahui dengan jelas tabaqat, generasi, periwayat, dan kedudukan mereka. Tiga, mengetahui jarah dan ta'dil, cabang ilmu yang bahas tentang keadaan perawi dari segi celaan dan pujian dari setiap periwayat, dan mengenal mana hadis yang sahih atau yang dhaif, sehingga apa yang diketahui lebih banyak daripada yang ia diketahuinya. Juga menghafal banyak matan hadis. Bukan sekedar itu, ketidaksesuaian Albani dengan syarat-syarat yang telah dijadikan standar oleh para ulama salaf. Bahkan Albani secara serampangan berani menyalahkan Imamul Muhaddisin, yaitu Imam Bukhari, hingga Albani berani meragukan keislaman dan keimanan dari Imam Bukhari. Tatkala Imam Bukhari mentakwil ayat mutasyabihat, yaitu firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhah, yang artinya segala sesuatu akan hancur kecuali wajahnya. Berkata Imam Bukhari, makna lafaz wajahnya adalah mulkuhu, kerajaan atau kekuasaannya. Ternyata Albani menantang keras dengan berkata, hadza la yaquluhu muslim mu'min, yang artinya ini sepatutnya tidak dituturkan oleh seorang muslim yang beriman. Tentu saja ucapan Albani ini mempunyai makna pengkafiran terhadap Imam Bukhari. Contoh lain dari kesalahan Albani dalam bukunya yang berjudul Sifat Shalatul Nabi, ia mengatakan bahwa dalam tasyahud salat hendaknya membaca Assalamu ala Nabi, keselamatan atas diri Nabi, sebagai ganti dari ucapan yang umum dilakukan oleh umat Islam, Assalamu alaika ayyuhan Nabi, semoga keselamatan atas dirimu wahai Nabi. Ternyata Albani tidak paham bahwa Sayyidina Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Abdullah bin Zubair telah mengajarkan ucapan tasyahud kepada umat Islam di atas mimbar setelah Nabi Muhammad SAW wafat, yaitu Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga salam sejahtera, rahmat dan berkah Allah semoga tetap tercurahkan atas dirimu wahai Nabi. Saat itu tidak ada seorang pun dari para sahabat yang mengingkari ajaran beliau bertiga itu. Namun seakan-akan Albani lebih paham dibandingkan Sayyidina Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Abdullah bin Zubair terhadap ajaran agama. Bahkan ia berani menyalahkan para sahabat tersebut. Albani tidak dalam posisi sebagai muhaddis, sebab Imam An-Nawawi memberi persyaratan ilmu hadis terdiri dari 2 disiplin ilmu, yaitu ilmu dirayat dan ilmu riwayat. Ilmu dirayat lebih dikenal dengan ilmu mustalahul hadis, yang membahas status hadis terkait sahih, hasan, dhaif atau maudhu. Sementara ilmu riwayat berkaitan dengan sanad hadis sampai kepada Rasulullah. Kedua disiplin ilmu ini tidak dapat dipilih salah satunya saja bagi ahli hadis, keduanya harus sama-sama mampu dikuasai. Sebagaimana yang dikutip beberapa kitab mustalahul hadis terkait pengakuan Imam Bukhari bahwa beliau hafal 300.000 hadis, yang 100.000 adalah hadis sahih dan yang 200.000 adalah hadis dhaif, maka Imam Bukhari juga hafal dengan kesemua sanadnya tersebut. Ilmu hadis memiliki kesamaan dengan ilmu qiraatul Quran, yaitu tidak cukup dengan ilmu secara teori dari teks kitab dan tidak cukup secara otodidak, tetapi harus melalui metode talaqi,
transfer ilmu secara langsung dari guru kepada murid dalam majelis ilmu. Ahli-ahli hadis zaman khalaf generasi pertengahan seperti Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Asy-Syuyuti, dan Imam Nawawi yang jelas lebih faqih dari Albani dalam ilmu hadis saja tidak menjadikan nama mereka embel-embel dalam periwayatan hadis. Dan berakhirlah sepak terjang Nasiruddin Albani, junjungan Wahabi Salafi, imigran yang lahir di Shkodër, Albania, yang hidup 900 kemudian setelah era para imam hadis yang asli, dan dia mati di Yordania pada Oktober 1999 umur 85 tahun. Semoga melalui biografi singkat junjungan para Wahabi Salafi ini serta panutan yang dikultuskan oleh para Wahabi Salafi Indonesia, kita paham bahwa keilmuan dan syarat mereka hanyalah abal-abal, tidak sebanding dengan keilmuan para ulama salafuna as-soleh. Semoga tayangan ini bermanfaat kepada seluruh umat Islam Indonesia.